Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Bu Atira khususnya, karena saya rekaman pada malam hari kali ini. Di sini saya Adam Rozaki, NEM 10 2019-02, akan sedikit sharing mengenai tugas untuk dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester seperti itu. Nah, izinkan saya memaparkan 1-2 materi gitu ya. Halo, selamat datang pada tugas UTS saya. Saya Adam Rozaki, seorang mahasiswa program studi manajemen sumber daya manusia. Sedikit tentang saya. I'm an HR management sophomore student who is interested in talent acquisition and talent management. I've always been a logic thinker and a problem solver. I usually do better under pressure, and I'm also a detail-oriented and passionate person. I am always open to all kinds of opportunities, and as I aspire to constantly learn, create, and challenge myself, especially my preferred fields of study, human resource or human capital management. Di sini saya mengenalkan diri saya sendiri, yaitu saya adalah mahasiswa tingkat kedua manajemen sumber daya manusia yang tertarik dengan talent acquisition atau manajemen talenta. Kemudian saya juga adalah seorang orang yang logik, terus saya juga adalah seorang yang dapat memecahkan masalah dengan baik. Saya juga biasanya bekerja lebih baik di bawah tekanan. Saya juga detail oriented dan orang yang passionate, khususnya di bidang organisasian maupun di bidang studi saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Saya selalu open dengan segala kesempatan, karena saya juga belajar, kemudian challenge saya sendiri secara konstan, khususnya di bidang MSDM seperti itu. Nah, ini sedikit kontak saya. Nah, masuk ke pertanyaan pertama terkait dengan karakteristik kewirausahaan yang saya miliki. Ini beberapa karakteristik positif saya, yaitu saya orang yang logik, kemudian saya loyal, kemudian saya passionate, saya detail oriented, kemudian saya juga bisa melakukan banyak hal. Saya juga seorang yang fast learner atau dapat belajar dengan cepat, dan juga saya dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian kelebihan mana saja yang akan saya kembangkan? Saya akan fokus kepada 2 hal dulu. Yang pertama, di bidang komunikasi ya, karena saya merasa komunikasi rekan kerja khususnya di HIMA, terkadang itu saya masih miss gitu. Nah, saya akan belajar lagi mengenai komunikasi organisasi, termasuk juga public speaking, karena memang sebagai ketua HIMA saya juga merasa masih belum terlalu bisa public speaking dengan fasih dibanding orang-orang lain yang saya kenal seperti itu. Nah, untuk kelebihan kedua yang ingin saya kembangkan itu, saya bisa melakukan banyak hal, namun saya cuma hanya sekedar bisa gitu, bukan orang yang jago, dalam tanda kutip jago gitu, sehingga akan lebih baik apabila saya fokus dalam satu atau 2 bidang yang saya benar-benar minati, kemudian bidang tersebut
saya kuliti, saya fokus di situ, sehingga saya menjadi spesialis di bidang tersebut. Seperti itu sih. Karena memang menjadi generalis sih enak, cuma kayak kurang aja sih kalau menurut saya ya. Karena jadi generalis tuh kayak kalau belum jadi manajer ke atas tuh mungkin agak sulit menjadi seorang generalis seperti itu. Kemudian untuk kekurangan yang ingin saya perbaiki dan bagaimana caranya, kekurangan saya antara lain ada saya seorang overthinker, saya orang yang insecure juga, kemudian saya orang yang perfeksionis. Menurut saya itu ada kekurangan juga, apalagi kalau di dalam teamwork ya, perfeksionis itu jadi bisa jadi bumerang buat kita sendiri sih. Kemudian saya juga memiliki trust issue, saya juga orang yang procrastination, jadi saya sering menunda pekerjaan seperti itu. Nah, di sini bagaimana saya akan memperbaikinya. Untuk overthinking dan insecure itu saya coba mengalihkan energi tersebut untuk hal-hal positif lain, misal saya berolahraga atau mungkin saya main game sama teman, ataupun beristirahat dari aktivitas kerja ataupun aktivitas lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait perfeksionis ya, dan sedikit mengenai trust issue, saya mencoba menyesuaikan standar kinerja saya yang saya rasa juga cukup tinggi gitu ya, khususnya saya merasa terkhusus itu di hima saya sih, karena itu dengan kinerja dan kesanggupan staff dan kompetensi teman-teman juga gitu. Kadang memang ekspektasi kita itu terlalu tinggi gitu sih. Nah, itu yang masih sering menjadi kekurangan saya gitu. Nah, kemudian terkait dengan trust issue, saya juga akan lebih mencoba mempercayai staff saya, karena memang teamwork itu, sejelek-jeleknya teamwork itu menurut saya sih hasilnya lebih, mungkin hasil secara kinerja mungkin tidak lebih memuaskan daripada self work, tapi kepuasan dari tim itu lebih sih kalau menurut saya kalau selesai secara tim gitu. Dan memang di dunia kerja nanti, khususnya di kewirausahaan, kita nggak bisa melakukan segala hal sendiri gitu. Tetap kita butuh yang namanya tim. Kemudian mengenai penundaan tadi, akan lebih baik apabila saya membuat to-do list, sehingga penundaan yang terjadi itu lebih minimal. Bukan mungkin namanya menunda itu nggak bisa langsung hilang ya. Jadi butuh proses memang. Dengan adanya to-do list itu setidaknya bisa membantu kita tahu jadwal mana saja yang harus dikerjakan, kemudian deadline kapan, dan prioritasnya apa saja, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 terkait gagasan usaha, gagasan usaha tempo hari ya. Nah, di sini ada sedikit tabel mengenai diskusi kelompok saya. Nah, dari 25 gagasan usaha gitu ya, yang 10 yang menjadi prioritas kelompok saya adalah seperti yang dilihat Ibu dan teman-teman di sini. Kemudian usaha mana yang benar-benar ingin saya jalankan dan mungkin saya jalankan gitu. Saya memilih rental PlayStation. Mengapa? Karena memang secara pertimbangan, cara bobotnya itu dia nomor 2. Kenapa kok bukan merchandise idol? Karena memang saya mengikuti K-pop cuma hanya beberapa grup saja. Jadi
kurang memungkinkan apabila saya menjalankan merchandise idle. Nah, kenapa rental PS? Karena satu, saya hobi ngegame juga, satu itu, dua juga karena bobotnya ya. Yang pertama kita tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik gitu. Kemudian lahannya juga ada lah, lahan ada, di rumah pun bisa gitu, di rumah bisa, dan kebetulan saya ada lahan usaha gitu, milik keluarga. Kemudian bangunan juga ada, untuk bangunan juga nggak butuh yang ribet-ribet, asal bisa menampung TV dan PlayStation-nya gitu ya. Kemudian peralatannya ini sih yang sedikit ribet karena memang mungkin harus diservis secara berkala gitu. Kemudian tenaga kerjanya juga satu, kita bisa langsung terjun sendiri. Dua, kalau memang kita hire staff juga nggak mahal gitu, karena memang nggak membutuhkan skill yang rumit gitu. Dan jumlah karyawannya paling 1 hingga 2 saja gitu, tergantung mungkin seberapa kompleks layanan yang ditawarkan, apakah cuma sekedar rental PS saja atau mungkin ada kantinnya juga gitu ya. Nah, yang sedikit menjadi kendala adalah finansialnya, karena memang harga PlayStation bekas pun sekarang juga masih lumayan tinggi, dan untuk harga TV sih masih relatif masih bisa terjangkau, cuma karena memang kita belinya nggak cuma satu, jadi ya at least 50 juta untuk peralatan. Itu mungkin masih 5 untuk 5 sampai 8 device ya, 10 kalau memang bisa dapat yang murah-murah gitu ya. Jadi alasan tersebut yang mendorong saya ingin menjalankan bisnis rental PlayStation. Nah, untuk nomor 3 itu tahapannya apa saja sih untuk mencapai usaha tersebut dan apa target usahanya gitu. Jadi yang pertama tentu dari investor ya, karena memang kebutuhan device-nya tidak murah. Untuk operasional dalam tanda kutip itu pembelian gamenya, kemudian perawatannya juga, karena PS4 itu harus connect internet ya, mau nggak mau kita juga harus langganan wifi, jadi cukup memakan biaya di operasionalnya, kecuali tenaga kerja gitu. Kemudian yang kedua, kita membuat branding dan promosi. Nah, kenapa membuat branding dan promosi? Karena hal ini yang membedakan rental saya nanti dengan rental yang lain. Apakah nanti rencananya sih kemungkinan nanti akan ada kantin modelnya seperti di One di Korea, jadi segala macam makanan ataupun minuman gitu, jadi semi kafe lah gitu, rental PlayStation dan semi kafe. Kemudian yang ketiga, saya terjun langsung juga menjadi karyawan, menjadi operator. Itu yang pertama, kita bisa menghemat biaya karyawan. Yang kedua juga dengan terjun langsung itu kita bisa tahu segmentasinya, kemudian keadaan bisnisnya juga. Kemudian intinya kita bisa tahu kondisi lapangan langsung. Gitu. Dan yang terpenting sebenarnya juga menghemat biaya karyawan sih. Nah, yang keempat, menjaga kualitas operasional setelah berjalan. Nah, kenapa penting? Karena memang untuk menjaga kualitas layanan ini kita mempertahankan customer lama, kemudian juga kita menarik customer baru juga gitu. Pasti kan kalau kayak gini kita promosi paling besar dari mana sih? Dari mulut ke mulut sih kalau rental PlayStation seperti itu. Kalau layanan kita bagus juga otomatis bahkan banyak customer baru, apalagi
sekarang dengan maraknya promosi online, advertising online, kita juga bisa promosi di Google Maps gitu ya. Ratingnya itu kalau saya pribadi untuk memilih tempat itu pasti melihat rating di Google Maps, salah satunya itu pertimbangan saya. Itu sih. Untuk target yang ingin diraih sendiri ada 4. Ini saya urutkan berdasarkan timeline waktu ya. Yang pertama itu di 2021 akhir, apabila memang memungkinkan rencana bisnis terrealisasi dan memulai promosi dan branding itu. Pertama, setelah dapat investor, kita realisasi bisnisnya gitu. Kemudian kita mulai promosi dan branding seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian awal 2022 kita mainnya mungkin kuartal ya, 4 bulanan gitu. Bisnis mulai settle, terus income-nya cukup ada lah untuk operasional. Operasional itu termasuk untuk beli bahan di kantin tadi, kemudian untuk wifi dan untuk gaji pegawai, tentunya juga listrik ya, listrik. Nah, untuk sewa bangunan mungkin nggak terlalu karena masih bangunan keluarga gitu. Dan tentunya harapannya juga ada keuntungan, nggak mungkin pas terus gitu, pas-pasan terus pemasukan dan pengeluarannya. Harapannya kan juga mulai ada keuntungan dari situ. Nah, yang ketiga, pertengahan atau hingga akhir 2022 kita ingin merekrut operator baru sehingga saya bisa lebih fokus ke kuliah saya, karena juga saya masih kuliah ya. Di situ fokus TA lah istilahnya gitu. Terus juga kita juga bisa istirahat, mungkin bisa mengalihkan energi kita di pengembangan bisnisnya gitu. Untuk 2023 ke atas, mungkin kita yang pertama itu bakal menambah jumlah PlayStation-nya dan jumlah TV-nya, tentunya agar customer yang bisa kita terima itu lebih banyak gitu. Karena memang bentuknya ruko 2 lantai, jadi kita seharusnya bisa memaksimalkan bangunannya semaksimal mungkin. Itu mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan tugas kewirausahaan untuk saya sendiri. Mungkin masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis video ataupun dari segi jawabannya. Mungkin kurang memuaskan juga gitu. Saya mohon maaf dan akan saya jadikan koreksi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.